Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahabatihi wa dzurriyyatihi wa jamil ulama wa syuhada was salihin wal musannifin wal hafizin wal mukriin wa ila al-muallif al-imam Ahmad ibn Hajar al-Asqalani wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa bisanadil mutasili ila al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala qala babu ahkamil miyahi utawi iki kubab nerangno piro-piro hukume piro-piro banyu. Ini menerangkan tentang air, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukumnya air suci mensucikan atau air suci tidak mensucikan, atau air yang najis atau air yang musta'mal. Insya Allah nanti hadisnya akan kita terangkan satu persatu, dan insya Allah setiap pertemuan kita akan membahas satu hadis Nabi. Qala an Abi Hurairah, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Abu Hurairah. Sebelum kita bahas hadis satu persatu, akan kita sampaikan manhaj atau metode penyampaian yang akan kita gunakan pada setiap pertemuan malam Jumat Legi. Pon ya? Iya, keliru kalau nih. Kemarin Legi nggih. Pon Jumat Pon nggih, Pon. Setiap malam Jumat Pon di Masjid An-Nur. Alhamdulillah An-Nur, insyaallah masjidnya An-Nur, bener-bener penuh dengan cahaya. Insyaallah yang hadir diberi cahaya semua oleh Allah Ta'ala, hatinya diterangi oleh Allah Ta'ala, dan hatinya dijadikan hati yang hidup oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Manhaj yang kita gunakan, metode yang kita pakai untuk menerangkan per hadis adalah, pertama kita baca sanadnya, kita baca matan hadisnya ya. Setelah itu kita terangkan sejarah rawinya, siapa rawinya, sahabat yang nerangkan ini sejarahnya kayak apa. Dan nanti jenengan akan menemukan berbagai macam cerita unik dari sahabat Nabi ya, yang cerita itu akan bisa kita pakai untuk cermin kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, bisa kita jadikan cermin untuk kita introspeksi diri supaya kita bisa melihat diri kita. Itu pertama. Setelah sahabatnya kita terangkan, kita akan jelaskan nanti siapa saja rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Setelah itu kita terangkan hadis ini hukumnya hadis sahih, hasan, apa dhaif. Tuh. Kalau hadis itu sahih ya sudah, tidak kita terangkan panjang lebar. Kalau hadis itu hasan, masih kita tidak terangkan panjang lebar karena itu masih diterima. Kalau hadisnya dhaif, ini nanti akan kita terangkan kenapa hadis ini kok dihukumi dhaif gitu.
Dan seandainya nanti kita temukan dalam pembahasan hadis dhaif, tapi hadis itu ternyata dipakai dalam hukum Islam, maka itu kita terangkan kenapa hadis dhaif kok dipakai. Nah, inilah yang mungkin jarang diketahui atau jarang didengar dalam forum-forum pengajian. Bahas yang kayak gini ini bukan hanya pembahasan yang berat, tapi juga pembahasan yang sulit, sehingga mungkin nanti yang hadir sampai keturun-turun, sampai turu-turu. Mergane saking abot ya terus gak paham gak tak turu wae lho. Pun boten napa-napa jenengan tilem pun gitu. Kalau itu metode yang akan kita pakai, baru setelah itu kita terangkan faedah hadis ini apa saja, hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini apa saja, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis itu, kita istimbat, kita gali dari hadis tersebut apa saja, itu nanti kita terangkan insyaallah biidznillah. Qala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, ing dalem segara. Kanjeng Nabi menerangkan tentang masalah laut. Kanjeng Nabi mengatakan begini, huwa utawi al-bahr iku at-tahuru, mensucikan apa ma'uhu banyune al-bahr. Al-hillu tur iku halal apa maitatuhu bangkaine al-bahr. Akhrajahu ngriwayatno ing hadis sapa al-arba'atu wong papat. Nggih, sapa al-arba'atu wong papat. Nah, kemarin jenengan harus ingat rumusnya arba'ah itu siapa saja. Nah, nggih, kita ingat kemarin kan sudah disebutkan al-arba'ah itu siapa saja. Nah, jenengan harus paham ini. Jadi arba'ah itu selain Ahmad, Muslim, Bukhari. Niku arba'ah berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wa Ibnu Abi Syaibah lan Ibnu Abi Syaibah wa lafdhu tailafati hadis iku lahu kadwi Ibnu Abi Syaibah. Wa Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi lan Tirmidzi warwahu lan ngriwayatno ing hadis sapa Malikun Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Artinya apa? Sebenarnya Kanjeng Nabi itu ditanya. Ceritanya itu sebelum kita terangkan ya, rawinya Abu Hurairah itu. Kanjeng Nabi ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, kita sedang berada di laut, di tengah laut. Kita membawa air yang sedikit. Kalau kita pakai air yang sedikit itu untuk berwudu, kita akan kehausan. Air habis untuk wudu, nanti kita kehausan. Bolehkah kita wudu menggunakan air laut?" Kata orang itu. Kanjeng Nabi jawabnya, huwa at-tahuru ma'uhu. Air laut itu airnya suci dan mensucikan. Nah, niki jenengan ini luar biasa, jawaban ini luar biasa. Coba jenengan pahami coba. Kanjeng Nabi itu ditanya begini, Kanjeng Nabi, bolehkah air laut itu digunakan wudu? Jawabannya tidak boleh, betul nggak? Tapi jawabannya air laut itu airnya suci dan mensucikan. Ini jawaban top ini. Bukan hanya menjawab permasalahan wudu, tapi seluruh permasalahan dijawab di sini. Betul. Nomor loro yang tidak ditanyakan juga dijawab oleh Kanjeng Nabi. Al-hillu maitatuh. Air laut itu, ya, air laut itu tidak harus air laut, pokok air yang banyak itu. Pokok air. Itu bangkainya juga halal. Padahal nggak ditanyakan ini, tapi dijawab. Nah, nanti makanya ini akan kita terangkan kenapa Kanjeng Nabi kok sampai jawab seperti itu. Kalau jenengan ditanya, Pak, bolehkah wudu dengan air laut? Mesti jawabannya langsung ngoten jenengan. Tapi Kanjeng Nabi betul kayak gitu jawabannya. Ini kenapa gitu lah? Ini nanti, nah ini loh. Kanjeng Nabi itu yo jenenge Nabi yo mesti pinter, mboten nonton Nabi goblok mboten nonton. Nggih. Alim, ngerti dan tahu apa yang seharusnya dijawabkan kepada orang yang bertanya. Tidak hanya sekedar cukup dengan menjawab iya atau
Tidak. Oh ini luar biasa ini. Dan nanti kita terangkan. Maka sing sabar jenengan.